Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan semuanya. Baik, kali ini kita melanjutkan tentang kasus lain dari pergerasan lentur metode ASTO ini ya. Jadi parameter yang digunakan itu berbeda dari soal yang kita share pada video yang lalu. Nah, di sini ada sebuah jalan arteri lapisan permukaan dari aspal beton atau hot mix dengan volume lalu lintasnya ESAL-nya itu adalah 7,1 kali 10 pangkat 6, itu 7,1 juta. ESAL ini adalah ESAL pada akhir umur rencana ya, katakanlah 10 tahun ke depan misalnya, atau beberapa tahun tertentu lah. Nah, kemudian IP0 nya 4,2, indeks permukaan awalnya atau indeks pelayanan awalnya, indeks permukaan akhirnya 2,7, reliabilitasnya 95%, standar deviasi keseluruhannya 0,45. Nah, pada kasus ini tidak diketahui faktor drainasenya ya. Nah, jadi koefisien drainasenya tidak diketahui, yang diketahui hanya kualitas drainasenya adalah baik dengan persen waktu struktur perkerasan terkena air hingga tingkat kelembaban mendekati jenuh, P-nya adalah 10%. Jadi nanti untuk koefisien drainasenya ini kita ambil dari tabel. Nah, jadi ini untuk kondisi koefisien drainase pada lapisan pondasi bawah dan lapisan pondasi atas, jadi sama dia kasusnya. Kemudian data lain dari perkerasan kita ini ada punya CBR subgrade 4,7%. Selanjutnya CBR untuk lapisan subbase-nya dari material granular dengan CBR 80%, dan pada lapisan base ini hanya punya modulus resilient ya 40.000 PSI dengan materialnya batu pecah atau granular juga, dimana modulus elastisitas untuk modulus elastik resilient untuk lapisan aspalnya adalah 400.000 PSI. Nah, jadi modulus resilient ini nanti digunakan untuk menentukan koefisien kekuatan relatif ya. Sedangkan untuk menentukan struktural numbernya nanti untuk lapisan aspalnya yang dipakai adalah modulus resilient pada lapisan fondasi atas. Baik, kita lanjut saja. Nah, yang pertama kita tentukan delta PSL-nya, loss serviceability index-nya. Di sini ini saya mungkin jelaskan cepat-cepat aja karena kemarin sudah kita jelaskan secara mendalam. Jadi delta PSL-nya adalah 4,2 dikurang 2,7 sama dengan 1,5. Kemudian modulus resilient tanah dasarnya. Ini karena kita tadi punya CBR, maka MR ini harus kita hitung dengan rumus ini. Jadi MR sama dengan 1500 kali CBR tanah dasarnya tadi 4,7%, diperoleh 7,05 KSI ya. Nanti kita rubah dia dalam KSI ketika akan kita pakai dalam nomogram. Nah, jadi ASTO itu mensyaratkan rumus ini cocok kalau CBR-nya itu lebih kecil dari 10% ya. Jadi CBR-nya kalau diuji dari laboratorium dengan CBR, maka CBR rendaman. Baik, ini udah tadi. Selanjutnya kita tentukan ya nilai SN1 A1, koefisien kekuatan A1 dan tebal perkerasannya. Nah, sekarang kita lihat nilai SN1 nya. Jadi nilai SN1 berdasarkan data tadi kita punya R nya 95%, SO nya 0,45, width 18 nya 7,1 kali 10 pangkat 6 atau ESAL nya tadi. Modulus resilient nya adalah 40.000 PSI. Nah, ini perlu diingat, ini modulus resilient nya adalah modulus resilient dipakai pada lapisan pondasi atas, jadi bukan pada lapisan aspalnya. Tadi di aspalnya sendiri kan 400.000 PSI kan. Nah, jadi yang lapisan aspal itu nanti digunakan untuk menentukan koefisien kekuatan relatif. Sedangkan untuk menentukan struktural numbernya, SN1 nya yang dipakai adalah yang lapisan pondasi atas punya. Baik, kemudian delta PSI nya adalah 1,5. Nah, jadi 1,5 kalau di sini ya kira ini dia nih, 1,5 garis sini. Baik, kita plot saja nilainya. R95 itu adalah di sini, kemudian SO 0,45 adalah di sini ya. Jadi kita tarik garisnya kemari, kemudian kita hubungkan dengan volume lalu lintasnya. Ini dalam juta ya. Di 7,1 juta. Jadi kira-kira nanti ya sekitar sini. Kita tarik garisnya. Kemudian untuk modulus resilientnya itu di sini. Ini dalam KSI, maka kita masukkan yang 40 KSI kira-kira di puncaknya nih. Nah, kita tarik, kemudian tarik garis horizontal, nanti berpotongan dengan delta PSI yang tadi yang 1,5 ya. Tarik ke kanan, kemudian tarik ke bawah, sehingga kita peroleh struktural numbernya untuk SN1 adalah 2,7. Baik, kita kembali lagi kemari.
di SN1 nya sudah kita peroleh 2,7. Kemudian kita lihat A1, koefisien kekuatan relatifnya untuk lapisan aspal atau lapisan permukaan. Tadi kita punya koefisien kekuatan relatifnya kan 400.000 ya, jadi ini kita tarik saja ke atas, kemudian titik potong tarik ke sebelah kiri, sehingga kita peroleh koefisien kekuatan relatifnya untuk A1 itu adalah 0,42. Baik, kita kembali kemari. Jadi A1 nya 0,42, ini sudah bisa kita hitung ya tebal perkerasannya dengan menggunakan rumus yang sama. D1 sama dengan SN1 per A1, jadi 2,7 per 0,42, hasilnya adalah 6,3 inci. Nah, ini kira-kira kita bulatkan ke atas 6,5 inci ya. Nah, tapi ini nanti harus tetap kita kontrol terhadap ketebalan minimum. Nah, ini kebetulan masuk, maka nilainya langsung kita pakai ya, 6,5 inci. Nanti kita tunjukkan di bagian bawah. Nah, jadi aspalnya kita peroleh 6,15 inci, 6,5 inci. Selanjutnya kita tentukan nilai SN2, A2 dan M2 ya, untuk menentukan tebal lapisan pondasi atas. Jadi untuk SN2 kita masuk lagi ke nomogram ini ya. Jadi yang lain tuh datanya sama kecuali modulus resiliennya. Nah, tadi modulus resiliennya pada lapisan pondasi atas tadi kan tidak ditentukan ya, yang ditentukan hanya nilai CBR. Nah, jadi dari nilai CBR itu nanti kita plot dia ke nomogram koefisien kekuatan relatif A3. Nah, jadi itu diperoleh nilainya 20.000 ya. Nah, nanti sebentar lagi kita tunjukkan ke Anda tentang macam mana memperoleh modulus resilien ini dari nilai CBR-nya pada diagram nomogram berikutnya nanti. Ini kita anggap saja sudah kita ketahui modulus resiliennya 20.000. Nah, berarti untuk garis pertama dan kedua ini kan sama ya, sama dengan yang tadi. Kemudian 20 KSA itu modulus resilien untuk lapisan pondasi atasnya, yang CBR-nya tadi 80% ya. Berarti di sini ya kita tarik garis, mari dengan cara yang sama, tarik garis horizontal berpotongan di sini, tarik ke bawah sehingga kita peroleh struktural number-nya SN2 nya adalah sebesar 3,6. Nah, baik, ini struktur nomornya 3,6. Kemudian koefisien kekuatan relatifnya ini kita lihat dari nomogram ini. Kemudian di sini kita kan tadi di lapisan pondasi atas itu punya modulus resiliennya 40.000. Nah, kan kalau yang kasus yang lalu kita dari nilai CBR. Nah, sekarang dari modulus resilien. Jadi ini kita tarik panah ke arah kiri. Jadi koefisien kekuatan relatifnya adalah di sini ya, sekitar 0,17 ya. Jadi untuk A2-nya kita peroleh adalah 0,17. Nah, setelah ini kita peroleh 0,17, maka kita lihat koefisien drainasenya ya. Jadi koefisien drainase yang dari kasus tadi diketahui kualitas drainasenya baik. Nah, dengan persen waktu struktur perkerasan terkena air hingga tingkat kelembaban mendekati jenuh, P-nya itu 10% ya. Nah, maka di sini kita plotkan saja kemari. Ini kualitas drainasenya baik, tertandai berarti baik. Kemudian P ini adalah ini ya, persen waktu struktur perkerasan dipengaruhi oleh kadar air yang mendekati jenuh tadi. Jadi P-nya 10%, berarti kita pilih nih di mana berada dia. Ini lebih kecil dari 1%, 1 sampai 5%, 5 sampai 25%, lebih besar dari 25%. Berarti yang 10% ini kan berada di sini ya. Nah, berada antara 5 sampai 25, yang 10%. Maka nilainya adalah dalam rentang 1 sampai 1,15. Nah, maka kita ambil aja misalnya nilai M2 nya ini sama dengan 1,1 ya. Nah, berada di posisi ini. Baik, selanjutnya M2 nya itu sudah kita ketahui 1,1. Ini kita hitung aja tebal lapisan perkerasannya dengan menggunakan rumus ini. D2 sama dengan SN2 kali A1 kali D1 bintang per A2 kali M2. SN2 nya tadi sudah kita peroleh ya, 3,6. Jadi A1 nya 0,42, D1 bintangnya adalah 6,5 inci. Nah, jadi kita plot aja 6,5 inci. Kemudian A2 nya adalah 0,17 dan M2 nya adalah 1,1. Ingat, D1 bintang itu adalah D1 aktual ya. Jadi yang diambil 6,5 bukan 6,43. Nah, ini juga harus kita bulatkan ya, mestinya ini kan 4,65 ini kalau kita bulatkan kan 5 inci dah. 5 inci itu kita cek dulu ternyata terhadap ketebalan minimumnya kita lihat masuk apa enggak 5 inci ya. Jadi ini di ASTO ini ada syaratnya tebal minimum lapis permukaan beton aspal dan lapis pondasi agregat.
Jadi ini bisa kita cek untuk lapisan pondasi agregat dan lapisan aspalnya. Tadi lapisan aspalnya itu minimum sebesar 4 inci ya. Nah, punya kita tadi kan lebih dari 4 inci. Nah, jadi untuk lalu lintas 7,1 juta tadi, maka lapisan pondasi itu baik pondasi atas atau pondasi bawah itu minimum 6 inci ketebalannya. Nah, sementara kita peroleh tadi enggak sampai 6 inci ya. Nah, yang tadi kan 4,65 inci, maka harus kita bulatkan menjadi 6 inci. Oke. Baik, nah sekarang udah kita peroleh lapisan pondasi atas itu setebal 6 inci. Kita lanjutkan dengan lapisan subbase ya, lapisan pondasi bawah. Jadi ini juga kita tentukan SN3-nya. Nah, SN3 kita lihat dari ini. Nilainya tadi ini sama kecuali modulus resiliennya. Ini karena SN3 lapisan pondasi bawah, modulus resiliennya diambil adalah pada lapisan subgrade. Tadi lapisan subgrade-nya setelah kita hitung modulus resiliennya 7050 psi atau 7,05 ya. Nah, berarti nanti kita plot kemarin nilai 7 ya, berarti ini 5 ya, sekitar sini nanti ya. Yang pertama dan yang kedua garisnya sama. 7 itu adalah di sini. Dengan cara yang sama seperti tadi, maka kita peroleh nilai struktural numbernya untuk lapisan pondasi bawah ini adalah 5,3. Nah, baik, kita kembali lagi. Kemudian kita lihat koefisien kekuatan relatifnya. Nah, tadi kita punya CBR untuk lapisan pondasi bawah 80% ya. 80% berarti kira-kira di sini ya. Ini untuk menentukan koefisien kekuatan A3. Kita plot, kita tarik garis ke kiri sehingga koefisien kekuatan relatif A3-nya ini diperoleh sebesar 0,137. Nah, ini kita peroleh 0,137 ya. Ini tadi 5,3 tadi 0,137. Nah, terkait dengan SN2 tadi, ini di SN2 kan kita punya nilai modulus lesernya tadi kan 20.000 ya. Dimana di soal tadi tidak ada. Maka untuk menentukan modulus leser SN2 ini kita lihat dari sini. Di koefisien relatif A3 ini jadi bisa dapat 2 di sini. Tadi sudah kita peroleh koefisien korelatifnya A1 0,137. Nah, maka untuk modulus resiliennya tuh dari sini kita tarik ke kanan ya. Tarik ke kanan nih. Nah, jadi kita hubungkan. Nah, di sini diperoleh 20 ya, berarti 20.000. Di sini berarti nilainya adalah 20.000 psi. Nilai 20.000 ini tadilah yang kita pakai, yang 20.000 dipakai untuk SN2 ini tadi ya, bisa dipahami ya. Oke, nah kemudian kita lanjutkan ini. Jadi tadi koefisien drainasenya sama ya dengan lapisan pondasi atas. Ini kita hitung aja tebal perkerasannya, berarti D3 sama dengan SN3 kurang A1 D1 bintang kali A2 M2 D2 bintang per A3 kali M3. SN3 nya tadi 5,3, masukkan. A1 D1 nya adalah ini, A1 nya tadi 0,42 ya, D1 nya 6,5 inci, nilai aktualnya yang diambil. Kemudian tambah 0,17, ini adalah A2 0,17 tambah 1,1 ini M2 kali 6 ya, ketebalan minimumnya ini. Baik, nah sehingga kita peroleh dengan masukkan A3 dan M3 diperoleh ketebalannya adalah 9,61 inci. Jadi kita bulatkan aja menjadi 10 inci. Nah, sehingga tebal perkerasan kita adalah 10 inci. Jadi untuk totalnya semuanya adalah 10 tambah 6 tambah 6 jadi 22,5 inci. Nah, demikian ya. Mudah-mudahan ini bisa lebih memperdalam apa yang kita pelajari di 2 video yang lalu tentang metode ASTO ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.